Baik, saudara-saudara semuanya dimanapun Anda berada, kita memulai sesi kita sebagai lanjutan dari sesi kita terdahulu, yang mana hari ini kita masuk ke materi utamanya, yaitu tentang siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Dan saya akan langsung share slide presentasi saya. Oke, jadi pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pengetahuan awal terkait dengan software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa software engineering itu adalah semacam upaya yang terstruktur untuk membangun suatu perangkat lunak yang berkualitas. Tentu saja dalam hal ini banyak aspek-aspek yang perlu dipenuhi agar perangkat lunak yang dibuat tersebut memiliki kualitas seperti yang diharapkan, sehingga para pengguna atau user senang atau puas dengan software yang dibuat tersebut. Tentu nanti ada tanda-tandanya atau ada ciri-ciri sebagai indikator bahwa suatu software itu memiliki kualitas. Nanti akan kita lihat di dalam pengembangan materi selanjutnya. Nah, ini sebagai informasi awal bahwasanya perangkat lunak itu adalah sesuatu yang kompleks. Artinya di dalam sebuah perangkat lunak itu banyak aktivitas-aktivitas yang kompleks. Meskipun demikian, dapat disederhanakan bahwa sebuah perangkat lunak itu adalah semacam aktivitas mendigitalisasikan aktivitas secara fisik. Artinya di sini seperti apa standar beroperasinya suatu sistem sebelumnya, maka yang sebelumnya aktivitas tersebut dilaksanakan dengan lebih dominan memerankan manusia, perlahan-lahan mulai bergeser digantikan oleh mesin. Seperti contoh misalnya pada aktivitas yang ada di dunia perbankan misalnya. Kalau dulu kita sering melihat begitu banyak orang antri di bank untuk berbagai macam keperluan. Ada yang mau ngambil uang, ada yang setor uang, dan beberapa aktivitas lainnya yang terkait dengan jasa yang disediakan oleh bank tersebut. Nah, seperti misalnya seperti setor atau seperti penarikan. Anggaplah sekarang saya fokus ke setor dulu. Kita kalau mau nyetor uang dengan jumlah berapapun nominalnya, tetap harus ngantri. Misalnya untuk standar sekarang kita mau nyetor uang 100.000 ke dalam rekening kita misalnya. Maka kita mesti juga ikutan ngantri, sama halnya seperti orang yang bertransaksi dalam jumlah nominal yang besar. Nah, demikian juga penarikan. Kalau kita mau menarik uang berapapun jumlahnya, anggaplah kalau standar sekarang kita mau narik 50.000 misalnya, kita harus tetap menggunakan buku dan kita tetap harus ngantri seperti layaknya jasa-jasa yang diberikan oleh perbankan yang lainnya. Orang misalnya narik sampai ratusan juta, tetap kita juga sama-sama ngantri seperti halnya demikian. Nah, kondisi yang seperti itu perlahan-lahan mulai didigitalkan. Maka mulailah muncul beberapa software atau beberapa aplikasi yang mengalihfungsikan tugas-tugas tersebut. Yang tadinya lebih mengedepankan peran manusia, sekarang mulai diperankan oleh mesin atau diperankan oleh perangkat lunak sebagai otaknya. Nah, seperti misalnya sekarang ada setor tunai, kemudian penarikan tunai, transfer, dan segala macamnya itu, semua layanan-layanan yang tadinya disediakan oleh bank, yang harus dilayani oleh manusia, sekarang
sudah dilayani oleh mesin, di mana di dalam mesin tersebut ditopang oleh software. Nah, sementara itu, software-software yang mau dibuat tersebut tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Artinya, kita perlu mencari tahu atau mengidentifikasi di awal-awal apa saja yang mesti dipenuhi oleh software tersebut. Apa-apa saja kondisi yang harus terjawab oleh software tersebut. Jadi ada beberapa terminologi di sini dinyatakan bahwa kompleks itu tidak sama dengan complicated. Jadi bukan ribet. Kompleks itu tidak sama dengan complicated. Kalau complicated maknanya kita lebih cenderung menilai itu ke kondisi yang semrawut, ribet. Kemudian yang kedua, kompleks itu sendiri merupakan beberapa bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Contoh misalnya sekarang kita misalnya di ATM, kita mau mengambil uang dari rekening kita. Anggaplah kita mau tarik 100.000. Nah, sejak mulai kita berhadapan dengan mesin ATM tersebut, banyak aktivitas-aktivitas yang terjadi antara manusia dengan mesin tersebut. Contohnya misalnya, begitu yang pertama, ada aktivitas Anda menginsert kartu, begitu Anda masuk, itu sudah mulai mesin yang bekerja. Mesin menarik kartu Anda ke dalam. Itu sudah dikerjakan oleh mesin. Setelah kartu tersebut masuk ke dalam mesin, maka kartu tersebut dibaca. Berarti software lagi yang bekerja. Dibaca, kemudian muncul identifikasi berikutnya, Anda diminta untuk memilih bahasa. Itu software lagi. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris misalnya. Nah, setelah Anda pilih bahasanya, muncul lagi berikutnya Anda harus ngisi PIN. Anda isikan PIN, ada beberapa kejadian yang kemungkinan terjadi di sana. Yang pertama, Anda kondisinya benar mengisi PIN. Yang kedua, Anda salah mengisi PIN. Yang pertama ini, kalau Anda benar mengisi PIN, maka proses berikutnya akan langsung bekerja. Sementara yang kedua, kalau Anda salah mengisi PIN, Anda harus mengisi PIN sekali lagi. Kemudian, ternyata Anda salah lagi, maka Anda diberi kesempatan sekali lagi untuk mengisi PIN. Nah, kemudian Anda masih juga salah, tentu ada tindakan dari mesin. Apakah Anda di-reject-nya atau kartu Anda yang ditelannya. Itu semuanya dikerjakan oleh mesin. Jadi, semuanya itulah gambaran kompleksnya itu. Nah, tapi kalau misalnya pada kondisi yang ketiga tadi ngisi PIN-nya benar, maka langsung Anda seperti normal biasa, langsung dapat mengakses sistem Anda. Sekarang saya fokus ke layanan berikutnya. Di mesin ATM, pada waktu Anda sudah berhadapan dengan ATM dan sudah ngisi PIN-nya dengan benar, tentu Anda sudah berhadapan dengan layar utama. Layar utama itu merupakan hierarki tertinggi dari layanan yang disediakan oleh bank tersebut. Nah, hierarki tertinggi itu artinya itulah layanan utama yang mesti ada di depan. Kalau semua layanan yang ada di bank tersebut ditempatkan di layar yang sama, sebesar layar yang ada di mesin ATM itu, sepertinya layar itu nggak akan muat. Kalau toh muat, mungkin dibuat dengan huruf-huruf yang sangat kecil-kecil. Nah, tentu dibikinlah hierarkinya atau tingkatannya mana yang paling prioritas. Nah, ada pilihan di situ. Biasanya kalau di ATM ada pilihan misalnya pecahan 100.000, 100.000. Kemudian 100.000 itu loncatnya ke 300, bukan ke 150. 100, 300, kemudian berikutnya 700, 1 juta, kemudian loncat lagi langsung ke 2 juta. Seperti itu. Dan ada pilihan nominal lainnya. Nah, contoh saya ambil dulu misalnya seperti pilihan yang pertama. Saya pencet angka 100.000. Kalau saya pencet angka 100.000, maka ada proses-proses yang kita tidak bisa lihat di dalamnya, tetapi itu ada. Itu makanya dikatakan software itu adalah kompleks. Nah, begitu Anda pencet tombol 100.000 itu, maka ada aktivitas pemeriksaan atau ngecek apakah saldo Anda mencukupi. Kalau saldo Anda mencukupi, maka lanjut ke proses berikutnya. Kalau tidak cukup, maka muncul informasi di layar,
saldo tidak cukup. Sekarang kita lanjut ke pilihan yang pertama. Kalau saldo cukup, maka terjadilah aktivitas pengurangan saldo Anda. Uang Anda belum keluar, jadi harus tahu mana yang dahuluan, mana yang belakangan. Maka saldo Anda dipotong dulu. Setelah saldo Anda dipotong, baru ada link ke server utamanya untuk melakukan aktivitas tersebut. Saldo Anda telah terpotong. Kemudian tentu ada aktivitas mencek apakah di mesin ATM tadi lembaran uangnya cukup. Kalau lembaran uangnya cukup, maka transaksi tadi dibatalkan. Kalau lembarannya cukup di sana, maka uangnya otomatis dikeluarkan. Nah, setelah uang itu dikeluarkan, tentu ada beberapa kejadian yang saling mendahului atau bisa saja paralel, seperti misalnya ada kartu Anda di-reject keluar, kemudian dibunyikan suara bel bip-bip-bipnya. Nah, kemudian bersamaan dengan itu, setelah kartu Anda dikeluarkan, uangnya dikeluarkan, maka menyusul belakangan adalah ada struk yang tercetak. Nah, sementara ini cerita yang saya sampaikan ini baru bentuk yang simpelnya. Sementara kejadian-kejadian lainnya seperti misalnya ada pilihan apakah Anda mau cetak struk atau tidak. Kalau tidak dicetak, maka saldo ditampilkan di layar, kan lengkap sekali itu. Nah, itulah kejadian-kejadian yang disebut sebagai peristiwa yang kompleks. Nah, jadi segala kejadian-kejadian itu atau segala kebutuhan-kebutuhan seperti itu harus diidentifikasi pada saat mau membangun sebuah software. Nah, kalau sekarang misalnya saya minta nanti dalam bentuk kasus, misalnya saya minta untuk membuat sebuah skenario berkaitan dengan perangkat lunak untuk transaksi penjualan pada sebuah toko misalnya. Nah, tentu Anda sudah punya gambaran kira-kira software yang mau dibuat itu memiliki requirement seperti apa. Jadi Anda tentukan modelnya, Anda tentukan kebutuhannya, Anda susun skenario-nya, sehingga software tersebut apabila dipakai oleh toko tersebut dapat berfungsi dengan baik. Jadi software tersebut peristiwanya adalah peristiwa yang kompleks. Nah, jadi kalau saya gambarkan seperti ini, karena kompleksnya pengembangan perangkat lunak tersebut, tentu ada aktivitas-aktivitas yang direncanakan atau yang disusun sedemikian rupa. Kalau dahulu ya didahulukan, kalau belakangan tetap diposisikan di belakang. Sehingga kalau kita lihat dari gambar ini, dari aktivitas yang paling awal ini sampai aktivitas yang paling akhir ini, ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh sehingga pada akhirnya menghasilkan produk seperti ini. Jadi sepertinya di sini dia memasang patok, misalnya habis itu menggergaji kayunya, kemudian baru aktivitasnya memasang paku, kemudian terakhir pengecatan. Nah, siklus seperti ini kalau digambarkan secara sederhana, kondisi seperti ini kalau misalnya aktivitas itu harus dahulu ya didahulukan, kalau belakangan yang harus ditaruh di posisi belakang. Nah, kemudian berikutnya ini nanti bisa dibaca. Nah, sekarang berkaitan dengan rekayasa perangkat lunak ini, bahwasanya kita sebagai software engineer, jadi kalau kita adalah software engineer, jadi Anda lagi belajar untuk menjadi seorang software engineer dan aktivitasnya disebut dengan software engineering. Nah, software engineering itu merupakan aktivitas yang menjembatani antara kebutuhan customer, antara ide-ide dari customer dengan programmer. Sehingga kita sebagai engineer itu harus mampu berhadapan dengan dua sisi ini. Mampu berhadapan dengan customer dan juga harus mampu berhadapan dengan programmer. Nah, kalau kita berhadapan dengan customer, tentu seperti layaknya seorang penjahit dengan pelanggannya, dia menanyakan apa kebutuhannya, bahan seperti apa yang diinginkan, kemudian diukur badannya, kemudian
warna pakaiannya ditentukan, bentuknya seperti apa, sudah didiskusikan segala macamnya, sehingga semua yang diinginkan oleh customer ini atau pelanggan itu diterjemahkan oleh software engineer ini ke sesuatu atau bentuk desain yang dipahami oleh programmer. Artinya, kalau programmer langsung berhadapan dengan customer, mereka berbeda bahasa. Kalau programmer bercerita tentang program, kode-kode program, customer nggak akan ngerti. Nah, demikian juga dengan customer apabila menyatakan kebutuhannya langsung kepada programmer, mana yang ingat dibuat oleh programmer, mana yang dia tidak ingat ditinggalkan, sehingga pada akhirnya pada waktu program beroperasi, programnya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh customer. Nah, jadi kan banyak peristiwa-peristiwa yang kita dengar kejadian-kejadiannya, programmer merangkap sebagai software engineer. Nah, programmer tersebut langsung bertanya saja sama customer inginnya seperti apa, dibuatlah software sedemikian rupa. Misalnya, Pak, tolong buatkan saya software untuk pelanggan di toko saya, katanya gitu. Nah, dalam pemahaman programmer, dia membuat program untuk transaksi di kasir. Di situ ada pakai barcode reader untuk scannernya dan scanner produk-produk. Jadi dibuatkan seperti itu. Misalnya orang beli, misalnya ada satu produk, di scan langsung nampak produknya apa, harganya berapa, jumlah item yang dibeli, kemudian langsung keluar harga. Kemudian barang berikutnya apa lagi, sampai selesai, terakhir cetak stroke dan selesai. Nah, pikiran programmer seperti itu. Sementara harapan dari customer lebih luas. Kemudian customer pada suatu malam diceknya komputernya. Oke, transaksi kita pada hari ini totalnya sekian. Nah, sekarang di komputer coba dicek apa stok yang mulai menipis dan harus kita order kembali. Ternyata fitur itu tidak dibuat oleh programmer. Nah, sehingga customer bertanya ke programmer, itu kenapa kok nggak ada fasilitas, saya mau cek stok saya, persediaan barangnya tinggal berapa, kenapa itu tidak ada? Programmer bilang, itu kan tidak ada dinyatakan di awal, kan kemarin diminta untuk layanan toko, untuk transaksi. Kalau itu udah masuk ke stok, ke persediaan barang. Nah, sementara dalam pikiran customer, itu harus dibuat, katanya, harus satu kesatuan, bahkan sampai menggaji karyawan saya pun harus ada di program itu. Kita kan udah deal harganya, katanya. Nah, programmer akan berkilah lagi. Kalau segitu harganya nggak masuk, udah nggak masuk seperti itu. Nah, jadi terjadilah konflik antara customer dengan programmer. Nah, peran dari software engineer adalah sebagai penghubung itu. Nah, software engineer menemui customer. Apa software yang Bapak inginkan? Saya mau buat atau mengkomputerisasi toko saya. Di toko ini nanti kan banyak tuh Pak programnya untuk transaksi di kasir, stok, cek untuk stoknya, kemudian untuk memesan produk misalnya, untuk laporan-laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan tahunan, kemudian mencek produk-produk apa yang terlaris dan segala macamnya, apakah itu masuk. Nah, kemudian tentu ada deal antara software engineer ini maaf, dengan customer. Harus ada kesepakatan dulu, jadi harus duduk dulu, kalau enggak maka akan terjadi konflik nanti pada saat program tersebut sudah beroperasi. Maka harus dijelaskan dulu. Nah, kemudian dianalisalah semuanya sedemikian rupa oleh software engineer ini, maka dapat misalnya anggaplah ada 4 paket, satu untuk transaksi kasir, kemudian untuk stok, kemudian untuk misalnya satu lagi memesan otomatis misalnya, kemudian pelaporan-pelaporan ada 4 paket misalnya. Nah, kemudian disepakatilah harganya ini masing-masing. Paket yang pertama untuk program di kasir, harganya sekian misalnya, sekian juta. Yang kedua paketnya untuk stok sekian juta pula, dan seterusnya. Nah, setelah semuanya itu dijelaskan dengan customer, maka baru diidentifikasi lebih dalam lagi untuk transaksi di kasir ini saja.
akan muncul banyak pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, software tersebut bisa membaca produk dengan barcode reader atau scanner itu ya. Kemudian kalau scannernya rusak, bisa diisikan dengan keyboard secara manual, misalnya dengan menginputkan kode yang tertera. Kemudian ada pilihan lain, scannernya rusak misalnya. Kemudian transaksi melalui keyboard juga nggak bisa. Tentu ada opsi lain yang disediakan. Nah, terus pada saat misalnya terjadi transaksi, tentu ada pengurangan stok, ada dampaknya nanti ke aplikasi stok, ke database. Nah, kemudian berikutnya pada saat transaksi selesai, maka nanti ada nominal berapa yang dibayar. Kalau pas, berarti ucapkan terima kasih. Kalau misalnya uangnya kurang, transaksi dibatalkan. Kalau uangnya berlebih, kembalikan uangnya. Nah, begitu transaksi ditutup, maka laci baru bisa membuka. Nah, kemudian struknya tercetak. Nah, ada kalanya terjadi pembatalan transaksi. Misalnya, ini barang saya nggak jadi, tadi saya ambil gula 5 kilo, saya jadinya cuma 3 kilo. Ada fasilitas untuk memungkinkan hal itu. Nah, bagaimana kalau hal itu nggak dibuat? Kemungkinan seperti itu kan akan muncul pada sebuah toko. Jadi, semua kemungkinan yang akan muncul pada saat proses transaksi terjadi, itu harus diidentifikasi oleh software engineer. Kalau semuanya itu sudah teridentifikasi dengan baik, disusunlah dalam bentuk sebuah dokumen. Jadi kita akan banyak berhubungan dengan dokumen nih. Karena kita harus secara persis menemukan, mengidentifikasi apa yang diinginkan oleh customer kita. Dan selanjutnya kita mulai membuat model analisisnya. Kita buat model analisis sampai kita membuat desain dari softwarenya. Desain software ini ada dua. Ada desain itu secara umum atau secara global, dan ada desain itu secara detail. Nah, kalau desainnya secara global, itu sebagai bahasa atau alat komunikasi antar sesama software engineer. Jadi nanti itu kan tim software engineer atau analis itu ada beberapa orang tuh, misalnya berlima atau berenam, itu alat komunikasinya. Supaya siapapun yang melakukannya akan memiliki bahasa yang sama, dan juga sebagai alat untuk menjelaskan kepada customer. Jadi kalau sebaiknya itu dalam proses analisis dan perancangan itu sebaiknya customer diikut sertakan. Jadi setiap perkembangannya itu disampaikan kepada customer. Termasuk misalnya tester dari aplikasi itu atau sampelnya itu, misalnya apakah pakai mouse, apakah dia pakai, anggaplah misalnya pakai touchscreen, itu semuanya ditanyakan. Nah, sehingga dia nanti akan punya pilihan dia nyamannya seperti apa gitu. Nah, karena hal-hal yang kecil seperti itu kita sebagai software engineer harus memperhatikan. Nah, saya hentikan dulu sebentar bahasan di bagian itu. Contoh misalnya begini. Misalnya saya membuat sebuah program aplikasi untuk menginputkan data dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, tentu kalau menginputkan data, misalnya anggaplah field itu misalnya NIM, nama, jenis kelamin, tempat lahir, agama, kemudian tanggal lahir, nama bapak, nama ibu, pekerjaan bapak, pekerjaan ibu, besarnya gaji bapak, besarnya gaji ibu, alamat, telepon, HP, email, segala macam, sampai semuanya 45. Itu untuk satu mahasiswa misalnya. Nah, sekarang kondisinya ini kita mau input data nih dari formulir. Nah, kalau misalnya kita buatkan aplikasi formulirnya itu dengan banyak melibatkan mouse, mungkin nyamannya itu hanya 1 atau 2 record saja, masih nyaman kita ngisi formulir itu. Misalnya isi NIM, misalnya 18 10 031 806 sekian, namanya Dodi, terus tempat lahir di Pekanbaru dan seterusnya diisi. Ya mungkin sampai 2 orang masih nyaman, karena pakai mouse ketik gitu. Kalau sudah ribuan record yang mau diisikan, itu tangan akan pegel.
Nah, lama-lama nggak nyaman. Nah, idealnya kalau sekedar input ya otomatis isikan data enter, gitu-gitu aja, isi data enter. Nah, demikian seterusnya. Artinya mana yang paling nyaman untuk digunakan oleh user. Nah, tadi kembali ke rancangan. Rancangan itu ada yang global, ada yang detail. Rancangan yang detail ini adalah alat komunikasi antara software engineer dengan programmer. Jadi programmer nanti acuannya itu rancangan detail. Dia akan melihat tampilannya seperti apa di desain itu, tampilan seperti apa, dia akan ikuti itu. Jadi programmer yang benar adalah mengikuti apa yang ada di desain. Jadi jangan misalnya di desain bentuknya lain, programmer ngerjakan tampilannya juga lain gitu. Pasti tanya kenapa begini, warnanya enak gini pak. Jadi sama halnya dengan tukang jahit, menjahit sesuka hatinya, semaunya saja, tanpa menghiraukan apa yang sudah disepakati antara customer dengan software engineer. Jadi itu penting. Jadi desain itu dibuatkan oleh software engineer. Nah, ditampilkan bisa saja dalam bentuk kertas atau dalam bentuk tampilan digital di PDF misalnya atau di tampilan lainnya. Nah, itulah yang menjadi acuan bagi programmer. Nah, sama juga seperti tukang yang lagi bangun rumah. Dia lihat gambarnya seperti apa, dia akan buat seperti itu. Nah, termasuk di desain detail itu ada bentuk desain logika dari aplikasi itu. Ada skenarionya di situ, apa yang duluan, ada desainnya semuanya. Nah, jadi sebenarnya sudah sangat jelas ini bahwa seorang software engineer harus memiliki kualitas yang baik sehingga dia memiliki kemampuan untuk berhubungan antar manusia, bisa misalnya mengidentifikasi kebutuhan, kemudian bisa berkomunikasi juga dengan programmer. Artinya di sini bahwa seorang software engineer orangnya harus fleksibel, bisa berkomunikasi secara lisan dan juga bisa berkomunikasi dalam bentuk cara lain, misalnya bentuk tertulis. Jadi kalau dia tidak mampu berkomunikasi secara lisan pada saat dia presentasi atau misalnya pada saat dia melakukan responsi bersama customer ataupun dengan programmer, maka akan terjadi kendala di sana. Jadi software engineer itu boleh dikatakan sebagai seseorang atau sosok yang memiliki kemampuan teknis dan juga yang bersifat saintifik. Jadi harus memiliki kemampuan akademis yang baik, punya pengetahuan. Nah, kalau programmer cuma cukup menguasai skrip pemrograman, perintah-perintah program saja. Kalau software engineer itu dia juga harus tahu dengan program. Karena pada saat dia menginstruksikan para programmer ini untuk membuat program, biasanya dia menggunakan alat bantu, bisa aja pakai flowchart, bisa aja pakai pseudocode, dan bisa saja dia pakai algoritma. Kalau dia pakai pseudocode itu kode semu yang mirip bahasa program. Dia buat kayak perintah-perintah bahasa program, tapi kalau dieksekusi nggak jalan, tapi logikanya masuk. Itu nanti akan dibaca dan dikerjakan oleh programmer. Jadi software engineer itulah sentral utama dari pengembangan perangkat lunak. Jadi posisi saudara itu sebagai seorang analis memang diarahkan untuk berperan seperti itu. Kemudian tentu saja itu makanya di prodi sistem informasi lebih banyak berhubungan dengan organisasi bisnis misalnya. Karena nanti arahnya itu memang ke organisasi misalnya membangun aplikasi perkantoran, mengidentifikasi kebutuhan sebuah perkantoran gitu. Jadi SI nggak ada bikin robot, nggak ada nyolder nggak ada. Fokusnya itu adalah pada aktivitas untuk mengelola data dalam suatu organisasi, yang mana data tadi nanti muaranya adalah untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yang dibutuhkan oleh organisasi tersebut, berbagai macam pihak yang berkepentingan untuk membuat keputusan. Jadi berkutatnya sistem informasi itu di situ, kekuatannya itu di situ.
Jadi tentu saja di sini saudara harus memiliki dua hal, kemampuan akademiknya diasah, hubungan antar manusia juga diasah. Jadi tidak ada misalnya sikap malu untuk berbicara misalnya. Kemudian harus juga mau belajar misalnya dari kondisi-kondisi yang ada di beberapa kejadian misalnya. Tentu nanti kedepannya saudara harus mencobakan sendiri. Dan ada beberapa kisah yang termasuk juga yang pernah saya lakukan. Cara terbaik untuk menjadi analis dan juga memiliki kemampuan memprogram yang baik, atau setidaknya kemampuan untuk memprogram itu adalah dengan memberanikan diri untuk menerima sebuah job program. Jadi itu lebih tertantang. Misalnya ada jumlah tertentu yang disepakati, kemudian kita memerankan diri kita sebagai software engineer iya, sebagai programmer iya juga. Jadi tadinya nggak bisa bahasa itu karena tekanan harus menyelesaikan pekerjaan itu, ya mau nggak mau belajar programnya, terpaksa belajar programnya, akhirnya bisa gitu. Nah, kemudian software engineering ini tentu dalam prosesnya itu karena sudah punya pengetahuan dasarnya, kita harus mengidentifikasi di awal dulu apa yang diinginkan sesungguhnya oleh customer. Nah, nanti idealnya itu harus diikat. Jadi kalau sudah jelas apa yang diinginkan oleh customer, catat, kemudian bubuhkan dalam dokumen, sepakati, ikat dalam bentuk dokumen kontrak. Supaya misalnya muncul kebutuhan-kebutuhan yang aneh-aneh belakangan hari, kita sudah punya kerangka acuan yang boleh dilaksanakan. Jadi kalau misalnya tidak ada diikat dengan kontrak itu, atau harga-harga pertemanan itu sangat berbahaya, karena itu belakangan atau di kemudian hari dapat memicu semacam konflik yang tadinya berteman jadi musuhan gitu. Jadi kadang-kadang itu terjadinya adalah akibat kesalahpahaman saja. Dan kadang-kadang juga aneh, saya juga temukan beberapa kondisi di lapangan, agak customer itu bagi yang nggak tahu dunia digital itu agak kaget sebenarnya, agak shock juga kalau mengeluarkan sejumlah uang hanya untuk satu keping CD atau satu buah flash disk. Kalau misalnya dia keluarkan uangnya jumlah tertentu, jelas misalnya ada wujudnya, ada nampak di situ, misalnya kendaraan roda 4 misalnya, jelas dia keluarkan sejumlah uang untuk membeli kendaraan roda 4, jelas. Ini enggak, ini yang ada dapat satu kepingan CD atau satu buah flash disk, kemudian atau misalnya softwarenya sudah terinstalasi sedemikian rupa, dia nggak merasakan bendanya, nggak terasa, intangible, nggak berwujud. Padahal upaya untuk mengerjakannya itu butuh effort yang luar biasa. Jadi para analis itu begadang, programmer juga begadang mengerjakan itu, kemudian mendebug, menemukan kesalahan-kesalahan, memperbaiki dan seterusnya itu. Jadi ya agak ini juga, dan perlu juga disampaikan, diinformasikan kepada customer dan dijelaskan apa-apa saja aktivitas yang dilakukan itu supaya konflik seperti itu tidak terjadi. Jelas seperti itulah peran kita sebagai software engineer. Nah, jadi seperti di sini ada keterlibatan, misalnya seperti ada customer, kemudian ada software yang direncanakan, kemudian aspek eksternalnya, kemudian usernya siapa-siapa saja, bagaimana dia mesti berinteraksi dengan sistem, dan apa feedback yang dia peroleh. Seperti misalnya Anda tadi berinteraksi dengan ATM, apa yang Anda inputkan dan apa feedback yang Anda terima dari sistem gitu. Artinya sistem itu seperti berdialog dengan penggunanya. Jadi kalau Anda insert kartu Anda di ATM, ATM akan merespon selamat datang di bank ini, bank ini, bank ini. Silahkan diisikan PIN Anda misalnya. Jadi artinya software yang kita buat itu ada interaksinya dengan pemakainya. Nah, kemudian tentu ada
aspek-aspek eksternal yang juga harus kita perhatikan di situ. Nah, kemudian ini sudah saya jelaskan bagaimana bentuk aktivitas atau bagaimana bentuk hubungan yang terjadi dalam sebuah mesin ATM. Padahal kalau kita cermati atau kalau kita lihat dari gambar ini kan cuma ada dua objek, ada mesin ATM dan ada sentralnya bank tersebut, dan sementara ini adalah customer-nya atau nasabah dari bank tersebut. Nah, jadi di sini antara mesin ATM dengan bank ini ada saluran komunikasi yang menghubungkannya gitu. Nah, sementara di sini aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh user cuma berinteraksi dengan ini aja. Nah, pada hakikatnya user ini atau nasabah ini berinteraksi ke sini, tapi penghubungnya atau interface-nya itu adalah mesin ATM-nya. Jadi pada hakikatnya Anda sebenarnya ke bank itu gitu. Jadi ini penghubungnya, interface-nya. Nah, tentu perlu kita mendalami terlebih dahulu atau mengidentifikasi secara mendalam apa sesungguhnya yang terjadi di sistem tersebut. Kita harus melihat dulu secara umum. Secara umum kita harus tahu apa-apa aja atau siapa-siapa saja yang terlibat dengan sistem ini, stakeholdernya siapa-siapa saja. Nah, setelah itu baru kita pilah-pilah atau pecah-pecah menjadi beberapa bagian. Nah, dengan kita menjadi beberapa bagian tersebut, nanti kita akan tahu bagian A ini sanggup dikerjakan sekian hari, bagian B ini sanggup dikerjakan sekian hari, ini sekian hari, dengan sekian orang, alat yang dibutuhkan ini. Jadi dengan kita parsialkan aktivitas itu menjadi beberapa objek, maka nantinya akan tercerminlah suatu kesatuan dari sistem yang akan dibangun tersebut. Nah, ini gambaran umumnya secara keseluruhan ini seperti aktivitas di mesin ATM sebenarnya. Jadi kalau di gambar ini kan aktivitasnya sebenarnya aktivitas fisik. Nah, jadi seolah-olah dalam mesin ATM ini ada personil-personil ini yang bekerja, atau di belakang mesin ATM itu ini yang bekerja semuanya aktivitasnya. Ada yang tukang ambil uangnya, ada yang call centernya. Nah, ada bagian yang ini dispensernya untuk yang mengeluarkan uangnya gitu. Nah, jadi ada semuanya di sini, tukang catat segala macamnya. Sementara ini kalau kita lihat ada user, sebenarnya di mesin ATM pada hakikatnya di dalamnya ada beberapa bagian. Ini kantor pusat banknya gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian ini nanti silakan nanti dicek aja ilustrasinya. Oke. Nah, bagian-bagian seterusnya ini dalam bahasan ini adalah beragam metode-metode di dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi metode itu adalah bagaimana cara pengembang atau developer itu mengembangkan sistem tersebut. Jadi masing-masing metode itu memiliki keunggulan masing-masing, keunikan masing-masing, dan ada kasus atau objek yang cocok menggunakan metode tertentu. Artinya tidak semua metode ini cocok untuk ragam kasus. Nah, ada nama metodenya metode air terjun, waterfall. Ada metodenya namanya metode iteratif dan incremental. Dan ada lagi namanya agile. Nah, kemudian kalau kita lihat dari waterfall ini, prinsip dari waterfall itu aktivitasnya mulai dari mengidentifikasi kebutuhan, mendesain, mengimplementasikan, kemudian testingnya, kemudian deployment sama maintenance-nya itu. Tahapan-tahapan ini seperti air terjun, selesai requirement baru lanjut ke desain. Jadi artinya kerjaannya itu tuntas-tuntas.
tuntas satu-satu. Desain selesai baru diimplementasikan, artinya dieksekusi untuk menjadi aplikasi. Ada proses testingnya, ada pengujiannya dilakukan, dan kemudian ada deployment sama maintenance. Jadi kegiatan seperti air terjun harus selesai tahapan pertama, baru bisa lanjut ke tahapan kedua sampai tahapan yang ketiga. Jadi dalam hal ini tidak ada pekerjaan-pekerjaannya itu yang paralel, tapi artinya tuntas satu baru bisa lanjut ke tahapan-tahapan berikutnya. Nah, demikian juga dengan ragam metode-metode yang lainnya, dan umumnya metode waterfall ini boleh katakan cukup populer juga. Sementara ada juga namanya Rapid Application Design (RAD), jadi ada juga seperti itu. Kemudian ini gambaran tool yang dipakai di dalam mengembangkan perangkat lunak tersebut. Artinya untuk merepresentasikan logika dari suatu aplikasi, untuk merepresentasikan sebuah bentuk framework design itu ada tool namanya UML, Unified Modeling Language, dan itu nanti ada tool turunannya itu ada sebanyak 9. Nanti akan kita bahas, atau barangkali sudah dibahas pada mata kuliah sebelumnya, yaitu di mata kuliah analisa dan desain sistem. Jadi sebenarnya di rekayasa perangkat lunak ini mahasiswanya sudah pernah mengambil mata kuliah analisa dan desain sistem informasi, atau analisa dan pemodelan bisnis. Kemudian pemodelan bisnis, setidaknya sudah pernah paham apa itu UML. Kemudian ini nanti bisa dibaca sendiri. Nah, di sini di slide ini hal yang terpenting itu untuk dipahami pertama kali itu adalah memahami cakupan dari masalah yang mau diselesaikan, atau harus tahu problem domainnya dulu. Nah, apa itu? Yang pertama adalah sistem yang akan dikembangkan itu sistem apa. Nah, setelah tahu bagian itu, harus tahu yang bakal gunakan itu atau stakeholdernya siapa-siapa saja, atau aktornya siapa-siapa saja. Kalau saya contohkan misalnya ke aplikasi pengisian KRS mahasiswa itu, aktornya siapa-siapa saja. Aktor yang terlibat itu adalah mahasiswa. Ada di situ bagian keuangan, ada di situ BAAK, ada bagian di situ PDPT. Kemudian ada lagi misalnya di situ admin sistem. Nah, kalau mahasiswa dan 4 orang lain yang saya sebutkan tadi, perannya kan beda-beda, kebutuhannya terhadap sistem itu beda-beda. Kalau Anda kebutuhannya apa? Begitu Anda masuk ke sistem KRS Anda bisa ngisi KRS, melihat KHS, melihat transkrip, update data Anda. Nah, dan berbagai macam aktivitas yang terkait dengan mahasiswa. Tapi kalau BAK, dia nggak akan ngisi KRS, dia hanya butuh informasi berapa orang mahasiswa itu aktif. Totalnya berapa, siang berapa, malam berapa, kelas ini berapa orang, kelas itu berapa orang. BAK cuma butuh itu, termasuk juga bagian-bagian lain. Artinya kita harus identifikasi itu dulu, siapa yang akan terlibat dengan sistem itu, siapa yang akan menjadi penggunanya. Nah, kemudian yang berikutnya kita harus tahu konsep dan objek-objek yang terlibat di situ. Kemudian baru kita buatkan use case-nya. Use case itu adalah semacam saya sebut tahapan-tahapan, boleh katakan ya semacam skenario di dalam penggunaan sistem. Apa yang dimaksud dengan skenario ini? Skenario itu maksudnya gini. Tadi saya sudah ceritakan bagaimana cara seseorang mengambil uang atau menarik uang di bank melalui mesin ATM. Kan ada skenario itu, apa yang harus dilakukan, habis ini apa lagi, habis itu apa lagi. Ada tahapan-tahapannya itu mulai dari awal sampai dia selesai. Itulah yang disebut dengan skenario. Itu baru satu kejadian, menarik uang. Kalau mentransfer, apakah skenario yang sama? Beda.
Sedangkan mentransfer aja ada pilihan antar dengan sama-sama bank, maksudnya bank yang sama dengan antar bank. Nah, setelah jelas misalnya caranya jelas sesama bank, ada lagi pilihannya dari mana, dari tabungan atau dari giro dan segala macamnya itu. Jadi kitalah yang harus menyusun skenario itu dan sambil berkonsultasi dengan user kita. Jangan sampai kita boleh dikatakan pura-pura ini ya, sok pede dan ngatur-ngatur sistem orang gitu. Padahal orang sudah punya SOP, punya aturan, punya rule. Kita buat aja suka hati kita, nggak bisa. Kita harus menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh user kita. Jadi seperti itu. Jadi use case itu sangat menarik untuk dicermati karena ada beberapa tool berikutnya yang menjadi bentuk pengembangan dari use case ini. Jadi seperti misalnya activity diagram, kemudian sequence diagram, ada sampai ke bagian-bagian yang sangat rinci. Dan saya yakin di analisa dan desain sudah dijelaskan bagian itu. Nah, jadi seperti di sini aktor-aktor yang terlibat seperti tadi saya sebutkan ATM, ada customer, ada di sini sistem atau ATM mesinnya, dan kemudian kantor pusat banknya, gitu, servernya gitu ya. Jadi ada 3 objek di sini. Nah, jadi bagaimana caranya kita memungkinkan antara customer ini atau nasabah ini dapat berinteraksi dengan kantor pusat ini melalui interface-nya mesin ATM. Jadi semua layanan-layanan yang ada di perbankan ini bisa diakses dengan menggunakan software saja. Jadi inilah interface-nya. Sehingga banyaknya, sebelumnya kan banyak orang bekerja sini, kasirnya misalnya sampai 16 kasir, banyak di sini yang melayani. Nah, tentu dengan adanya mesin ATM ini, kasir di sini nggak diperlukan lagi. Mungkin tugasnya dialokasikan ke hal-hal lain untuk menjual jasa-jasa perbankan yang lainnya. Nah, jadi saudara-saudara, sederhananya begini, kita sebagai analis itu dalam kondisi tertentu sesuai dengan aktivitas kita atau sesuai dengan profesi kita, misalnya sebagai sistem analis, kita disyaratkan mampu untuk mempelajari sesuatu secara cepat. Jadi nggak heran kalau analis itu boleh dikatakan mengetahui banyak-banyak hal. Semakin banyak kasus yang dia garap atau yang dia kerjakan, semakin banyak hal yang dia tahu. Misalnya periode ini dia garap tentang aktivitas di sebuah rumah sakit. Pada proyek berikutnya dia garap tentang sistem kepolisian. Berikutnya dia garap tentang sistem perbankan. Jadi kalau kita misalnya membangun sebuah sistem itu, tentu kita berangkat dulu dari pemahaman masalahnya dulu, pemahaman domainnya dulu. Kalau kita nggak ngerti domainnya, nggak kita pelajari, maka itu akan sangat menyulitkan pada saat kita melakukan diskusi. Padahal kita adalah sebagai jembatan. Kita diskusi dengan customer-nya nyambung, kita diskusi dengan programmernya nyambung. Artinya kita memiliki dua sisi yang harus kita pertemukan. Customer-nya kita temui, programmer juga kita temui, sehingga apa yang diinginkan oleh customer dapat diterjemahkan dan dieksekusi dengan baik oleh programmer, sehingga nggak ada komplain dari customer-nya. Nah, itu peran analis. Nah, jadi setelah sesi ini saya akhiri, nanti dicek aja di Google Classroom tentang aktivitas selanjutnya. Kita lanjut sampai sesi ini berakhir nantinya. Nah, jadi ini nanti silahkan nanti dibaca, ini hanya ada gambar-gambar saja. Nah, kemudian sesi ini bisa saya akhiri dan silakan nanti lanjut pada Google Classroom. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan dan segala macamnya itu,
Silakan nanti kalau misalnya sifatnya publik, silakan komen di apa namanya, di streaming ya, kalau saya nggak salah streaming namanya situ. Kalau nggak, ada bagian private-nya juga ada. Itu aja saya rasa. Terima kasih atas kedatangannya. Kita lanjut ke Google Classroom. Silakan saya langsung juga off di sini.